Aku diem, terus aku lihat kamarku, punyanya apa ya? Apa yang bisa dijual? Iya, aku dalam hati aku cuma punya diri ini. Bahkan dulu kuliah aku pernah mas kesetrum sampai pingsan, aku tetap ngejob. Kesetrum. Ini kamu kerja loh, piye kuat nggak? Enggak, kayak emang lu lah piye karepmu ah. Aku pas denger tuh langsung tersadar gitu loh, oh iya aku miskin gitu. Di video kali ini, aku pengen nanya-nanya tentang seorang Adela Wulandari. Aku kan udah pernah dengar nih beberapa ceritanya. Mbak Adel dulu berhemat dan gimana mengelola keuangan dari waktu masih single sampai sekarang. Mbak agak boros gitu. Aku nggak pernah lihat Mbak foya-foya selain beli parfum. Tolong dicatat selama hamil pernah lihat aku beli parfum lagi? Enggak, betul. Satu hal yang nggak bisa tak tolak, Ya. itu mas, kuliner dan makan enak. Kalau belum hamil, makan pinggir jalan kemproh, gila nih gitu tetap. Yang penting kenyang. Tapi kalau setelah hamil, nggak bisa. Begitu kemproh Siti, aku muntah-muntah. Aku nggak tahu, aku sendiri tuh nggak tahu kalau itu nggak fresh. Tapi ternyata tubuhku mendeteksi gitu loh, Tiba-tiba langsung muntah. langsung muntah. Mungkin sedikit Mbak ceritakan, waktu awal-awal itu kan Mbak kuliah tuh kalau teman-teman kampusnya nonton, atau teman-teman sekolahnya nonton, pasti tahunya Adela Wulandari ini orang yang nggak suka bergaul. Sombong. Datang, kuliah pulang gitu ya Mbak ya. Kan aku disebut lonte guys. Karena waktu kuliah aku menyadari kalau aku cantik pertama itu. Aku nggak mau sok polos yang mbak kan kamu good looking nggak? Iya, aku cantik, rambutnya panjang, belum semar-semir, nggak rusak Masih rambutku. hitam. Ya pernah semir sekali karena kan kerjaan. Nah, semir aja aku dikata-katain mas. Padahal itu kerjaan. Aku dibayar 1,6. Karena Karena kerja rambutku modeling ya dulu ya. panjang, terus dicat full. Waktu itu tren rambut apa gitu yang pirang gitu. Dapat 1,6 aku. Dan yang nyinyirin nih orang yang masih minta uang sama orang tuanya pasti. Oh ya jelas sih lah. Kuliahnya dibayarin, duit sangu dikasih, uang bensin dapat jatah, mobil dapat dari orang tua ya. Dan Mbak waktu itu Aku tuh tidak ingin menjual kesedihan gitu loh mas, males aku sebenarnya. Jadi kalau di video ini kalian berharap akan nangis-nangis drama, haha tidak mungkin. Apa ya, waktu kuliah itu karena aku tuh dimarahin Kak Ayu. Jadi kalau SMP kalian itu daftar ke SMA ditemenin mamahmu atau didaftarin, aku enggak. sama siapa? Sama Kak Ayu? Sendirian. Sendirian? Sendiri. Jadi aku sama Kak Ayu itu beda 10 tahun. Kalian bayangin dong, kalau beda 10 tahun aku baru masuk SMA, dia udah gede banget, udah kerja. Yang mana dia bisa melakukan semuanya sendiri tuh. Betul. Dia membandingkan dirinya dengan aku. Jadi kalau dia bisa kayak gini sendiri ngurus administrasi sendiri, aku juga harus bisa. Ya jadi daftar SMA, aku disuruh sendiri, dikasih motor mamaku. Kamu daftar sendiri, jangan ngerepotin orang tua. Itu dalam hatiku ya, aku takut, panik, deg-degan. Piye ki carane lewat jalan mana? Zaman dulu tuh nggak usum Google Maps, Mas. Oh iya. Orang nggak banyak tahu kalau misalnya mau ke sini nggak tahu jalan Google Maps. Dulu tuh belum booming. Warga Maps ya Mbak ya? Iya, jadi Nanya nanya. warga. Tahu ancer-ancer. Nah, untung sekarang nggak Oh, enggak ya? kelompetan jeblok Jogja ya? gasku ya. Singkat cerita, aku tuh ke 3 SMA berbeda. SMA 5, terus habis itu aku ke SMA 6. Masukin berkas aku. Rata-ratanya paling rendah 9 juga. Nah, aku sampai, ya Tuhan, aku mau masuk SMA mana ya Tuhan. Aku udah hopeless. Dan semua prosesnya tuh sendirian. Sendiri. Paling dekat rumahku adalah SMA 14. Tapi Kak Ayu nggak mau aku masuk SMA 14. Aku pun juga nggak mau waktu itu masuk SMA 14. Karena suatu dan lain hal. Akhirnya, papaku bilang, Dek, temannya papa itu kepala sekolahnya SMA. Pokoknya SMA negeri deh, tapi lokasinya tuh jauh. Kalau nemus gitu tuh bisa dek masuk situ, udah ditanyain. Mau nggak? Nggak mau. Nah itu aku nggak tahu diri emang aku. Pertama, karena temannya papa kepala sekolahnya itu aku udah nggak mau. Pertama, gerak-gerikku akan diawasin. Jadi kalau ada surat panggilan orang tua tuh udah nggak bisa tak sobek lagi tuh. Tahu kenapa kuliah mamaku nggak tahu IPK ku? Karena suratnya dirobek. Salah, alamat di aplikasinya Mbak ganti. bukan tak ganti, tak hapus separuh. Jadi nggak ketemu alamatnya. Jadi orang ngirim juga. Oke. Ya nggak ada alamat itu.
Pokoknya ini masuk akhirnya swasta kan, aku udah dikasih tahu. Jadi aku satu sekolah sama kakakku. Jadi tapi udah beda 10 tahun mas. Aku masuk sekolahnya dia kan, terus dia bilang gini waktu masuk, Dek, sekolah itu anaknya orang kaya-kaya tapi nakal. Kamu kalau nggak kuat iman, ngetut kamu ke sana. Nakalnya tuh ya ada hedonnya, ada enggaknya, ya ono sing ngepilan juga mas. Yang kayak gitu-gitu pokoknya banyak yang nakal. Tapi aku ngerasa semua sekolah pasti ada anak nakalnya. Terus kakakku ngomong, biaya sekolah di situ nggak murah. Kamu harus bantuin mama buat bayar sekolahmu. Waktu itu per bulan udah 475. Itu bulanannya, SPP. belum apanya. Bantu Gitu. mama itu apa yang Mbak lakukan itu dari SMA? Jualan. Dulu kan aku nari mas. Jadi kalau ngejob itu kalau nari tuh aku nari cuma semenit dapat 400. Mbak ada entertain banget ya sejak dini ya. Dulu aku dari SD tuh soalnya dansa Amerika Latin guys. Pokoknya nikahan Chinese tuh kita dipanggil pasti. Jadi caranya Mbak untuk berhemat adalah dengan menghasilkan uang sendiri dengan awalnya Karena udah belajar dimarahin. Ini bukan keinginanku untuk menghasilkan uang, ngerti nggak? Itu kan SMA tuh kan punya pacar yang kayak bisa dikenalin ke orang tua gitu loh. Terus tuh tetap diajakin pergi kan. Dulu aku kelas 1 tuh pacaran nggak tuh aku tuh. Lala pacarannya tuh kenal orang tuanya gitu loh, jadi sering diajak pergi. Nah kakakku tuh sering marahin aku karena kalau aku pergi nggak bawa makanan pulangnya. Biasa kakak-kakak itu marahin kalau ngapain sih pergi sama pacar terus ini pergi ngapain sih balik nggak bawa makanan gitu ya. Jadi kamu kalau pergi diajak makan orang lain kan kamu ngerasain enak, terus kamu nggak mikirin orang rumah, nah gitu loh. Oh. Jadi aku sering dimarahin karena hal itu. Udah nih masuk kuliah. Kuliah. Aku dengarnya kan kuliah Mbak full Iya, adalah full. bulan dari membiayai dirinya sendiri. Iya, tapi kalau kakakku denger ini pasti kita berantem. Karena menurut dia, duitnya dia habis gara-gara buat bayarin aku sekolah. Tapi aku nggak pernah nerima duitnya dia. Nah, jadi pertanyaan ini ada di mamahku. Duitnya kemana, Mah? Nggak apa-apa tapi ya mungkin ada keperluan lain. Kuliah itu Kak Ayu juga marah. Karena kalau kamu nggak masuk negeri, kamu kuliah bayar sendiri ya. Jadi aku sudah diancam-ancam dari dulu kala. Terus akhirnya ya udah. Akhirnya karena aku dulu tuh kan SNMPTN tuh kan nilai rapot, terus ada SBMPTN itu kan tes. Sebelum tes, berangkat tes waktu itu di Undip, itu aku tabrakan guys. Jadi aku nabrak ibu-ibu bawa guys, naik sepeda, tak T. Disamperin mamahku, ibu-ibunya nggak apa-apa, akhirnya aku berangkat tes. Di tes itu kan namanya orang habis kecelakaan tuh lemes ternyata. Habis lemes itu aku nggak niat jawab soalnya. Jadi begitu soalnya dapet, soalnya nggak tak baca, tak tutup, terus tak bunderi jawabannya. Sembarangan. Ya nggak lolos lah. Oh, kirain ada mujizat gitu Mbak, ternyata Nggak, aku sembilan. tidak seberuntung itu. Udah pokoknya nggak lolos nih masuk PTN, habis itu aku masuknya swasta. Yang mana mahal dong pastinya kalau Yang swasta. mana universitas itu adalah universitas kakakku yang pertama. Nah itu kan mamaku dulu juga pas bayarin kakakku di situ tuh mengeluh mahal. Maka aku udah dikatain kamu begitu masuk swasta kamu bayar sendiri. Ternyata memang mahal. Dan bayar sendiri. Caranya Mbak survive bayar sendiri tuh ngapain aja? Bekerja sambil kuliah. Padahal kuliahku itu tuh kuliah yang biasa itu loh, nggak yang untuk karyawan, nggak yang kuliah sore. Jadi kita harus Reguler bener-bener ya? nyari waktu untuk kerja. Berarti kayak orang-orang yang ngomongin, wah ini nggak pernah nongkrong sama kita, nggak asik nih, nggak pernah ini. Kalian nongkrong ngomongin orang, beli es teh, beli es kopi, bayar. Dengan aku tuh memilih untuk nggak melakukan itu karena eman-eman duitnya gitu loh, eman-eman bensinnya juga. Mau ngeprint tugas masih minta orang tua, sedangkan aku tuh nggak bisa minta orang tua gitu loh ngeprint tugas. Aku ngerti tugasnya psikologi kan, naik ngumpulin tuh nggak bisa soal jawaban enggak mas, ada Nggak bisa. pendahuluan apa segala macamnya, teori-teori, pendapat yang kita yang gitu-gitu jadi tebel. Ngeprint tuh nggak murah, fotokopi juga nggak murah. Kadang ada beberapa buku yang kita harus beli. Kalau kita nggak mampu beli, ya udah fotokopi aja punya temen itu mahal. Belum labnya, belum apa segala macam. Jadi aku akhirnya iritnya adalah aku nggak pernah nongkrong, jarang banget aku nongkrong sama teman-teman kuliah. Hangout bareng tuh nggak pernah. Pakaianku dari awal kuliah sampai terakhir aku nggak punya baju baru. Jadi semuanya tuh lungsuran. Jadi lungsuran orang secelana, kemeja, baju lab, Keluarga, teman. temen kenalan semuanya. Berarti Nurul menekan gaya hidup ya Mbak ya? waktu Iya. itu. Untuk survive karena ngerasain susahnya ngejob berapa jam Mbak untuk dapetin berapa itu? Oh ya segitu deh mas pokoknya. Iya, dan harus Pokoknya itu ngumpulin banyak nolong job sih. gitu ya. Jadi aku punya satu buku di mana buku itu tuh
isinya tanggalan setahun, aku bikin sendiri. Terus aku harus nulis jobku di situ dan perkiraan bulan ini aku harus dapat berapa. Jadi Januari itu aku harus dapat sekian, Februari sekian karena bayarannya tanggal sekian apa segala macam. Jadi itu semua udah tertulis gitu loh di situ. Aku tinggal menuhin list yang udah tak buat. Ya namanya manusia itu kan berencana ya. Betul. Tuhan yang eksekusi kan. Kadang ya ono melesetnya sih. Wah, nek pas meleset aku pernah tuh minta, Dila besok paling lambat bayar SKS. Berapa emang? 3 juta. 3 juta tuh gede loh guys. Tapi Dila nggak punya uang, cuman punya 2 juta berapa gitu. Masih kurang pokoknya uangnya. Masih kurang sejutaan. Mau punya uang nggak? Nggak punya mama. Jawaban mamaku gitu dong. Nggak punya. Aku diem. Terus aku lihat kamarku. Punyanya apa ya? Apa yang bisa dijual gitu? Iya. Aku dalam hati aku cuman punya diri ini. Oke. Satu-satunya yang bisa tak jual adalah HP. HP yang tak pakai tak jual. Nutup HP itu. HP tak jual, nutup, terus aku dapat pinjaman HP walaupun rusak. Nggak apa-apa. Yang penting bisa buat grup kelas, buat tugas apa segala komunikasi macam. job. Betul. Jadi kalau kalian ngira HP ku udah bagus dari zaman dulu, HP ku karetan, guys. Layarnya bolong. Ya udah aku melalui hari-hari dengan tipes rak kroso. Sumpah aku udah cek lab BPJS kan gratis ya waktu itu. Ini aku nih seminggu kok panas dingin terus, seminggu panas dingin tak jarke. Karena aku mungkin mikirnya kemarin habis kehujanan, oh masuk angin, tolak angin selesai, Panadol selesai. Ternyata Ora mari-mari. Terus aku balik lagi ke dokter Aprilia itu. Dok, boleh nggak aku rujukan ini lab? Dirujuk lab, balik ke sana lagi. Ini kamu tipes, aku digituin. Ini harus bed rest apa sebelum dikasih obat mas. Aku pulang ke rumah ngomong papaku, Pak Dela tipes dikasih obat ini. Nggak usah diminum, minum cacing aja. Papaku Cina tuh obat Cina gitu. suruh minum cacing aja gitu. Terus ya udah aku minum cacing. Jadi saking untuk survive-nya bisa bayar kuliah sendiri sampai tipes udah gak kerasa. Karena menurutku ya kalau pas waktu itu ya sakit adalah buang-buang waktu. Jadi kalau aku sakit tuh aku pertama jatah cuti kuliahku udah tak pakai buat ngejob. Jadi aku udah nggak ada jatah cuti kuliah nih. Terus kedua kalau sakitku weekend, wah aku melewatkan berapa job nih. Jadi kalau aku sakit udahlah berangkat aja. Bahkan dulu kuliah aku pernah mas kesetrum sampai pingsan. Aku tetap ngejob. Kesetrum bisa kesetrum Iya, apa? masa aku kesetrum water heater. Makanya sekarang water heaterku nggak nyala kan. Dari detik aku kesetrum sampai pingsan, itu udah nggak pernah nyala lagi. Aku sempet teriak sekali doang, kayak tikus kecepit loh, gitu doang. Karena habis itu pingsan. Habis itu hilang. Itu perjuangannya ya. Jadi orang-orang kan taunya Itu jam 1 sih, jam 12 siang kayaknya aku mandi kan. Karena aku mulai ngejob itu jam 2-an. Jam 12 siang kayaknya. Nggak telat. Tahu respon mamaku nih. Ini yang paling penting menurutku kayaknya mamaku nih sayang aku nggak sih gitu loh. Ini kan anak kesetrum ya. Diangkat dong, dibopong, ditutupin badannya karena mandi kan. Basah, terus udah ditaruh di kasur dengan tanganku bengkak karena waktu itu pakai cincin. Terus Kak Ayu, aku dengar Kak Ayu teriak, kasih teh manis gitu. Aku nggak tahu tuh teh manis fungsinya apa untuk orang kesetrum yang pingsan. Dikasih teh manis, terus aku cuman kayak linglung gitu loh. Ternyata kesetrum terasanya gitu, linglung. Aku ngapain ya gitu. Aku cuman lihat ke satu titik doang gitu. Terus habis itu tak pikir mamaku tuh akan, udah mama tak telepon bosmu bilang kamu nggak bisa berangkat gitu. Enggak. Ini kamu kerja loh, piye kuat nggak? Enggak, kayak emang lu lah piye karepmu ah. Aku pas denger tuh langsung tersadar gitu loh. Oh iya, aku miskin gitu. Kalau orang punya kan, kita ke dokter apa? Ya kan, kayak anaknya Ashanti jatuh dari wahana yang gedabruk gitu doang. Itu kalau aku yang jadi RC, sampai aku paling cepet dang tangi ngisin-ngisini bagi. Jadi itu menyadarkanku kayak hidupmu melarat jing, kerasa aleman gitu. Akhirnya aku berangkat ngejob. Jadi beda ya, orang-orang yang nongkrong nih yang mindsetnya masih mindset spending uang orang tua, sementara Mbak udah searching for money gitu. Iya, dulu tuh sampai teman-temanku kerja kan jarang yang satu kuliah. Iya ada sih yang satu kuliah, tapi kebanyakan enggak kan. Itu mereka sampai, wah dia lagi ngejob. Jadi kalau setiap aku ditelepon diajak main, aku jarang bisanya. Tapi kalau diteleponnya, mau job nggak? Mau. Langsung. Mau. Jawabnya tanggal sekian tapi jam segini mau. Pokoknya aku mau. Kata-kata buat mereka yang sekarang sedang berjuang dan mungkin juga berhematnya gak kalah dengan cara Mbak berhemat waktu itu. Apa pesannya? Untuk
kalian yang sedang berjuang? Nggak ada. Karena kalian yang mau berjuang ya udah terima aja apapun resikonya. Kalau capek, istirahat. Kalau pengen ngeluh, ngeluh lah. Pengen nangis, nggak apa-apa nangis. Kalian pengen marah, marah. Tapi habis itu jalan lagi. Karena kalau kalian mungkin nasibnya sama kayak aku waktu itu, jangan pernah berharap orang lain akan nolongin kalian. Karena nggak akan ada yang mau. Jadi yang bisa nolong kalian adalah diri kalian sendiri. Itu. See you next video. Bye.